Nak Dedi, jangan cuma ibu aja toh. Tuh, Lina kasihan. Cuma nyimak aja. Bersamaan dengan terlontarnya ucapan ibuku, Mas Dedi pun menoleh dan menghampiriku. Aku yang sedari tadi hanya membayangkan, keduanya pun tak ayal ikut berpartisipasi malam itu. Lin, kamu bisa kan? Kayak ibu tadi, katanya sambil menawiku mendekat. Mudah-mudahan bisa, Mas, kataku yang kemudian merubah haluan, melanjutkan peran ibu menerima itu. Ah, sungguh, tak bisa kulukiskan dengan kata-kata suasana malam itu. Terkadang aku gugup diperhatikan ibu, tapi terkadang aku justru bangga bisa mempresentasikannya. Kira-kira seperti itulah keakraban yang terjalin antara aku, ibu dan Mas Dedi. Kami sama-sama tahu jika itu keliru. Jika saja malam itu, ibu tak memaksaku, mungkin kejadian itu tak akan terjadi. Sebelumnya sebut saja namaku Lina. Dan saat kejadian itu, umurku baru 20 tahun. Aku tinggal bersama ibu di rumah kecil peninggalan mendiang ayahku. Ya, ayahku meninggal 5 tahun lalu. Tepatnya ketika Rina kakak kandungku menikah dengan Mas Dedi. Dan pasca kepergian ayah, ibuku memutuskan untuk bekerja sebagai pembantu rumahan jika ada hajatan atau panggilan. Sementara aku sendiri, yang tak tega melihat ibu, tak jarang ikut membantu sejak lulus SMK. Pekerjaanku ringan saja, yaitu hanya menyapu, nyuci piring, belanja jika ada bahan yang kurang. Kira-kira seperti itulah kehidupan sehari-hari yang kujalani. Kami tetap bersyukur di tengah ekonomi yang pas-pasan. Selain aku dan ibu, di rumah juga ada Mas Dedi dan Mbak Rina kakakku. Mereka memang masih menumpang di rumah kami, lantaran belum mampu untuk tinggal terpisah. Sayangnya setahun terakhir Mbak Rina harus pergi menjadi TKW di Malaysia demi untuk bisa membeli rumah dan tak tergantung pada ibu. Apalagi pekerjaan Mas Dedi yang merupakan sopir angkot, jelas tak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Sejujurnya kehidupan kami semula berjalan normal seperti biasa. Hanya saja, ada satu keanehan yang belakangan mulai datang. Yaitu, kekagumanku pada suami kakakku. Ya, entah sejak kapan perasaan itu tumbuh, tapi rasanya hari-hariku berwarna dengan datangnya Mas Dedi. Sejujurnya dari pertama kali melihatnya, aku langsung suka. Selain ganteng, ia juga berperawakan tegap. Mungkin karena dari seringnya angkat barang, dan satu hal yang membuatku semakin kagum, yaitu sikapnya yang selalu ramah padaku. Tak jarang jika di rumah, dan kebetulan dia lagi istirahat di garasi, aku suka cari alasan lewat depannya. Sekedar membawakannya minum, atau sekadar nyapa. Kadang dia senyum, bahkan tak jarang pula menggodaku. Lin, kamu kok makin cantik aja toh? Begitulah setiap kali ku dengar saat kami berdua. Aku tahu perasaan itu keliru. Bahkan aku tahu, Mas Dedi suami Mbak Rina kakakku. Tapi aku juga tahu, jika ia pasti juga kesepian, lantaran 2 tahun sudah kakak pergi ke perantauannya, tanpa memberi kabar. Seringkali kulihat matanya kadang melamun. Bahkan makin sering pulang malam, lantaran mungkin untuk menghibur kesepiannya itu. Aku tahu betul, lantaran aku pun sering ngintip dari jendela kamar, jika mobil angkotnya itu baru tiba larut malam. Pernah aku menceritakan perasaan kagumku itu pada ibu. Tapi bukannya marah, ibu justru tersenyum seperti menyimpan rahasia yang aku sendiri tak tahu. Semakin hari, perasaan itu bukannya menghilang tapi justru makin menjadi. Bahkan dari perasaan itu pula, aku sering bermimpi basah di malam hari tentang Mas Dedi. Membayangkan, ia memiukku bahkan lebih dari itu. Jujur saja aku masih lugu, belum pernah pacaran serius. Tapi entah kenapa, aku malah ingin memberikan sesuatu yang berarti itu padanya. Aku tak peduli bagaimana nantinya, lantaran yang ada di pikiranku hanya suami kakakku itu. Sampai suatu ketika, gosip di kampungku mulai bermunculan. Terutama aku dengar dari teman-temanku, jika Mas Dedi sering mampir ke tempat hiburan di pinggir jalan. Tepatnya tempat yang sering dikunjungi sopir-sopir atau pria pengangguran. Saat itulah sebuah ide cemerlang terlintas di benakku. Sebuah ide untuk mewujudkan keinginan yang selama ini kusimpan. Suatu malam, setelah sebelumnya bertanya pada mucikari di tempat itu, tentang jadwal kunjungan Mas Dedi, aku pun memutuskan untuk kerja di sana. Hanya malam itu saja. Aku bahkan meminta pada mucikari itu, agar aku bisa menjadi pelanggan pertama untuk Mas Dedi.
Dan benar saja, pada saat waktu yang telah ditentukan, aku pun menunggu di tepi divans tempat hiburan itu. Nuansa remang begitu terasa, membuat jantungku deg-degan tak karuan. Seluruh jajaran kabinet sudah kuletakkan, dan dengan membelakangi pintu, aku tinggal menunggu Mas Dedi datang. Dan benar saja, kira-kira setengah jam kemudian, jantungku seolah berhenti berdetak ketika tiba-tiba pintu terbuka. Kudengar langkah kaki mendekat. Bahkan bersamaan dengan itu, sebuah jemawi mencari-cari benua kehidupan. Seketika itu aku langsung tahu jika seseorang itu adalah Mas Dedi. Terbukti dari aroma oli mobil dan parfum murahan yang biasa digunakannya. Dan sebelum ia melangkah lebih jauh, secara tiba-tiba aku berbalik. Membuat Mas Dedi kaget, begitu pula denganku. Bukan karena kaget takut ia akan menegurku, melainkan aku kaget dengan penampakan perahu motor itu. "Loh, Lin, kakak kamu kok di sini?" katanya, yang berusaha mundur tapi justru kupiuk agar ia tak menghindar. "Iya mas, maafin Lina mas." Iya, tapi kenapa kamu di sini?" Mendengar itu, aku pun meyepas payukan itu lalu menunduk. Sejenak kami terdiam. "Maafin Lina mas, Lina kayak gini, karena sebenarnya apa Lin?" "Karena sebenarnya Lina suka mas. Lina suka sama mas. Lina rela memberikan. Tetapi Lin, aku ini kan." Belum selesai Mas Dedi berucap. Lebih dulu kuambil perahu motor itu. Lantaran aku tahu, ia pasti sudah menantikan kebaikan itu. "Mas Dedi, pasti Windu sama Mbak Rina kan?" "Iya kan mas?" Mas Dedi pun tak lagi bisa menjawabnya. Hanya seruan kebaikan, lantaran selanjutnya, aku duduk dan satset sebagaimana prosedur seharusnya. Nampak ia menatap plafon, sementara aku tersenyum dalam hati, lantaran tahu jika ia hanyut akan kebaikan itu. Lambat laun, mungkin karena tak tega melihatku kerepotan sendiri, ia tiba-tiba beranjak, dan perhatian demi perhatian pun ia haturkan saat itu. Jujur aku tak tahu bagaimana menggambarkan perasaan hatiku saat itu, terutama ketika ia merubah haluan negara, dan melajulah perahu motor itu menuju tujuan mulia. Bersamaan dengan itu, seruan kebaikan pun tercipta. Apalagi menyadari jika keperdataan itu sudah kuinvestasikan pada suami kakakku itu. Dalam remang cahaya lampu, baik aku dan Mas Dedi sama-sama berusaha menciptakan nirwana kalbu. Dan barulah ketika Mas Dedi hendak tiba pada tujuan mulia itu, aku pun tak menghindar, bahkan menerima dengan ikhlas karunia berkah tersebut. Singkatnya, malam itu juga aku dan Mas Dedi pun pulang bersama. Dalam perjalanan pulang naik mobilnya, suasana canggung kembali terasa. Kami saling diam-diaman, lantaran aku khawatir jika ia akan marah padaku. Tapi rupanya, dugaanku salah. Lantaran pada saat hampir sampai rumah, Mas Dedi berkata, "Lin, kamu nyesel nggak?" Mendengar itu dengan buru-buru aku menggeleng. "Ngapain nyesel mas? Toh, memang dari dulu kok Lina nungguinnya." Mas Dedi pun tersenyum. "Beneran kamu Lin? Kalau nggak beneran, kan nggak mungkin juga Lina sampai kayak tadi toh mas." Seketika itu wajahnya berbinar. Bahkan berulang kali, ia mengatakan terima kasihnya padaku. "Jadi, kalau seandainya nanti mas ingin lagi, apa boleh?" "Ih, mas ini ngapain masih tanya sih?" kataku sambil mencubitnya. Alhasil kami pun tertawa bersama. Bahkan sempat beberapa kali aku memberi perhatian pada perahu motor saat ia mengemudikan mobil angkotnya. Singkat kata, sesampainya di rumah, nampak semua lampu sudah padam. Saat itu kami sama-sama yakin jika ibu sudah tidur. Tapi, dugaanku salah. Pada saat membuka pintu, secara bersamaan lampu menyala. Sontak kami sama-sama kaget ketika ibu menyambut kami dengan wajah penuh curiga, terutama saat kami pulang bersama. Setelah bersalaman, aku dan Mas Dedi buru-buru hendak menuju kamar masing-masing. Tapi mendadak ibu menahanku, bahkan sesekali ia memperhatikan penampilan yang sedikit acak-acakan. "Dari mana toh kalian? Kok bisa bareng gitu pulangnya?" tanya ibu padaku. Seketika jantungku berdebar tak karuan, lantaran mengira ibu pasti akan berpikir yang bukan-bukan.
Loh, Lin, ini apa di lehermu? Katanya sambil menunjuk tanda mewah, hasil karya kakak iparku tadi. Sontak aku panik, bingung untuk menjawabnya. Belum lagi ketika ia menoleh ke arah Mas Dedi, yang juga masih mematung memperhatikan kami. Nampak kakak iparku itu menunduk, tapi tanpa kukira, ia justru berkata di luar dugaanku. Maaf Bu, ini semua gara-gara Dedi. Waktu seolah membeku, terutama ibu yang tercengang mendengar ucapan itu. Jadi, kalian sudah. Ibu bergantian menoleh ke arah kami. Kenapa Lin? Kenapa kamu sampai? Kata ibu terjeda, lantaran aku buru-buru berlutut sambil menangis. Ibu jangan marah Bu. Lina cuman... Mendadak, ibu membungkam ucapanku. Ia lantas membantuku berdiri lalu menatapku. Anehnya tak ada raut marah atau emosi. Yang ada justru tersenyum. Seolah haru mengetahui perilaku baik kami. Siapa yang marah toh Lin? Justru ibu cemburu. Katanya membuat aku dan Mas Dedi bingung. Mama maksud ibu apa? Kata Mas Dedi. Kemudian, bukannya menjawab, ibu justru melangkah ke arah Mas Dedi yang mematung di sebelahku. Kamu curang nak Dedi. Ibu ini kan juga ingin toh, kata ibu sambil memukul pelan bahu Mas Dedi. Bagai disambar petir, kami berdua kaget tak percaya. Ibu sudah lama loh, Dad. Kasian sama kamu. Ibu selama ini gak tega sama kamu. Tapi, malah keduluan Lina. Tapi Bu, Dedi ini kan udah, Lina tadi kan selesai toh. Sekarang gimana kalau ibu, kata ibu yang tiba-tiba saja menawik perahu motor itu. Sontak Mas Dedi gelagapan. Begitupun denganku. Sungguh, aku tak habis pikir dengan pemikiran ibu. Rupanya selama ini, ia pun memendam perasaan lebih pada pria yang kukagumi itu. Dalam kekalutan dan kebingungan itu, setidaknya aku lega, lantaran ibu sama sekali tak marah padaku. Bahkan ketika ibu membawa Mas Dedi ke kamar, aku pun turut gotong royong menyelesaikan rapat akbar tersebut. Ya, malam itu mungkin menjadi malam paling aneh, sekaligus berkesan bagi kami. Nampak ibu begitu sumringah, terutama ketika perahu motor melaju pada gerbang kehidupan usang itu. Sampai ketika beliau berkata, Nak Dedi, jangan cuman ibu aja toh. Tuh, Lina kasihan cuma nyimak aja. Bersamaan dengan terlontarnya ucapan ibuku, Mas Dedi pun menoleh dan menghampiriku. Aku yang sedari tadi hanya membayangkan, keduanya pun tak ayal ikut berpartisipasi malam itu. Lin, kamu bisa kan? Kayak ibu tadi, katanya, sambil menawiku mendekat. Mudah-mudahan bisa Mas, kataku, yang kemudian merubah haluan, melanjutkan peran ibu menerima itu. Sungguh tak bisa kulukiskan dengan kata-kata suasana malam itu. Terkadang aku gugup diperhatikan ibu. Tapi terkadang, aku justru bangga bisa mempresentasikannya. Tapi, tak jarang pula, ibu membantu kami sambil sibuk melatih jemawi itu. Dan berkat bantuan itu, baik aku dan Mas Dedi, dan ibu pun sama-sama bisa hanyut dan adil sejahtera. Dari mereka aku juga tahu bagaimana langkah kehidupan baru untuk menyelesaikan rapat paripurna negara. Dan ya, akhirnya sejak malam itu, baik aku dan Mas Dedi tak lagi kucing-kucingan. Karena ibu pun merestui, bahkan turut membantu setiap kali ada momen baik di antara kami. Seluruh sudut rumah pun pernah kami rombak bersama. Bahkan tak ada ruangan yang terlewatkan untuk digunakan rapat paripurna negara. Sayangnya, setahun kemudian, kakakku pulang dari perantauannya. Ya, Mbak Rina memutuskan berhenti menjadi TKW dan kembali menetap di Indonesia. Dengan uang hasil TKW itu pula, ia juga bisa membeli sebuah rumah di kawasan kota. Alhasil, sejak itu pula Mas Dedi pun pindah. Dan bersamaan dengan itu pula keakraban ibu. Aku dan Mas Dedi juga berakhir saat itu juga. Kami juga memutuskan untuk saling melupakan demi kebaikan keluarga. Ya, meskipun keputusan itu berat. Tapi setidaknya, baik aku dan ibu akan terus mengingat malam-malam yang pernah kami lalui bersama. Di sini, aku memang benar-benar keliru, tapi di sini pula, aku hanya menceritakan pengalaman nyataku. Berharap dengan kisah ini, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik, serta mengetahui situasi rumah tangga yang terjadi di dunia nyata.